Halo semuanya, kita ketemu lagi di channel ini. Pada video kali ini, aku akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah aku buat. Di mana PowerPoint sekaligus video ini merupakan tugas proyek akhir aku di semester ini, yang akan digunakan sebagai nilai ujian akhir semester. Dan topik yang aku ambil yaitu tentang kesehatan mental. Namun sebelum itu, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama aku Nigusti Ainilam Trisnawati dengan NIM 21156130007 dari kelas 1B Program Studi Diploma 3 Akuntansi. Oke, mengenai tentang kesehatan mental. Sebenarnya, apa sih itu kesehatan mental? Sehat secara mental adalah keadaan ketika individu merasa sejahtera, baik secara psikologis, emosional, ataupun secara sosial. Dewasa ini banyak sekali yang sangat menyepelekan tentang pentingnya kesehatan mental. Padahal sesungguhnya, kesehatan mental merupakan hal penting yang perlu dijaga. Ini tidak hanya berlaku pada orang dewasa yang sedang produktif, anak-anak, remaja, bahkan orang lanjut usia pun harus peka dan sadar terhadap kesehatan mental. Orang dengan kesehatan mental yang prima dapat beraktivitas secara produktif dan menggunakan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Mereka juga akan mampu berpikir secara positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini akan menuntun dirinya untuk menjadi lebih baik dalam menyikapi masalah. Mental yang sehat juga baik untuk kehidupan sosial loh. Orang dengan mental yang sehat akan dapat berkomunikasi lebih baik, mudah bergaul, dan memiliki pertemanan yang sehat. Bahkan mereka juga lebih mampu memberikan kontribusi yang baik pada komunitas atau orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan mental kita, yaitu dengan cara pertama, hargai diri sendiri terlebih dahulu. Misalnya dengan tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena sudah kita ketahui, setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikutnya yaitu ada usahakan untuk selalu melihat sisi positif dari suatu masalah. Yang ketiga, yaitu perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan orang lain yang kamu sayangi. Pada intinya, kamu itu harus menyayangi diri kamu sendiri terlebih dahulu. Ada temukan cara terbaik mengelola stres untuk diri sendiri. Misalkan seperti menulis buku harian, berjalan-jalan, ataupun berbincang. Tentu saja untuk selalu bersyukur atas segala hal yang sudah kamu miliki, agar dapat menerima dan mencintai diri sendiri. Terapkan pola hidup yang sehat seperti konsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Karena ingat teman-teman, kita ini bukan robot. Oke, berikutnya itu kembangkan potensi yang kamu miliki atau coba hal-hal yang belum pernah kamu lakukan. Intinya, cobalah untuk melakukan hal-hal positif yang baru. Selanjutnya itu, lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia. Apapun itu lakukan yang membuatmu bahagia, jangan mencari penyakit. Asalkan itu masih bersifat positif. Dan perhatikan, berhentilah untuk bersikap terlalu perfeksionis. Kita ini hanya manusia biasa, yang sempurna itu hanya Tuhan. Yang terakhir yaitu, pelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, itulah hal-hal kecil yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Apalagi di tengah situasi pandemi ini, di mana pandemi COVID-19 bukan hanya berpotensi mengganggu kesehatan fisik, tapi juga mental. Di mana Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia menemukan ada cukup banyak masalah psikologis selama 5 bulan masa pandemi. Berdasarkan data dari layanan swab periksa masalah psikologis secara online yang mereka lakukan, terdapat 4.010 pengakses layanan. Dari angka tersebut, 64,8% diantaranya mengalami masalah psikologis. 3 masalah psikologis yang ditemukan yakni kondisi cemas, depresi, dan trauma. Dengan 64,8% mengalami kecemasan, 61,5% mengalami depresi, dan 74,8% merasakan trauma. Melihat
demografi umur, masalah psikologis terbanyak ditemukan pada kelompok usia 17 sampai 29 tahun dan di atas 60 tahun. Jadi teman-teman, jagalah kesehatan mental kalian, oke? Jika kalian terus-menerus meremehkan tentang kesehatan mental, tidak menutup kemungkinan kalian akan mengalami gangguan mental, di mana gangguan mental adalah penyakit yang menyerang dan mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Nah, gangguan mental itu pun pasti memiliki penyebabnya, bukan? Adapun penyebab dari gangguan mental ini itu dibedakan berdasarkan dua, yaitu faktor biologis dan faktor psikologis. Jika faktor biologisnya atau disebut dengan gangguan mental organik dapat disebabkan karena gangguan pada fungsi sel saraf di otak, kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan, penyalahgunaan obat nafsa dalam jangka panjang misalnya heroin dan kokain, infeksi dari bakteri, kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan, kekurangan nutrisi, kelainan bawaan, memiliki orang tua atau keluarga penderita gangguan mental atau keturunan. Jika dilihat dari faktor psikologisnya, yaitu disebabkan oleh kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil. Kurang mampu sekarang itu ada karena dampak pandemi, di mana Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa berada pada situasi pandemi seperti pandemi COVID-19 ini juga bisa menjadi faktor pemicu stres yang kemudian membuat orang lebih rentan mengalami gangguan mental. Stres tersebut dapat berasal dari rasa takut dan khawatir tentang kesehatan, keuangan, atau pekerjaan yang banyak terpengaruhi akibat pandemi. Nah, adapun gejala-gejalanya nih yang dapat kita lihat apakah orang itu sudah mengalami gangguan mental atau tidak. Ciri-cirinya sebagai berikut. Seperti waham atau delusi, yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang kedua ada mengalami halusinasi, yaitu sensasi ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Yang berikutnya ada suasana hati yang selalu berubah-ubah dalam periode-periode tertentu seperti mood swing. Yang selanjutnya ada perasaan cemas dan takut yang berlebihan dan terus-menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Ada perubahan pada pola tidur seperti mudah mengantuk, mudah tertidur, sulit tidur, serta gangguan pernapasan dan kaki gelisah saat tidur. Pokoknya yang perubahan pada pola tidur yang tidak normal. Dan selanjutnya ada perasaan sedih yang berlangsung hingga berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Adapun seperti cirinya seperti gangguan makan, misalnya merasa takut berat badan bertambah, cenderung memuntahkan makanan atau makan dalam jumlah yang banyak. Kecanduan nikotin dan alkohol, serta penyalahgunaan nafsa. Marah berlebihan sampai mengamuk dan melakukan tindak kekerasan. Oke, jika sekiranya sudah mengalami ciri-ciri tersebut, alangkah baiknya segera melakukan konsultasi dengan psikiater ataupun psikolog terdekat dan terpercaya. Setelah melakukan sejumlah pemeriksaan, dokter dapat menentukan jenis gangguan mental yang dialami oleh pasien. Nah, dari sekian banyaknya jenis gangguan mental itu, beberapa yang paling sering terjadi itu adalah depresi. Depresi ini merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih, bukan hanya sehari dua hari, tapi terus-menerus sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Yang kedua ada skizofrenia, merupakan gangguan mental yang menimbulkan keluhan halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan berperilaku. Skizofrenia ini membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan pikirannya sendiri. Berikutnya ada gangguan kecemasan, merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya merasa cemas dan takut secara berlebihan dan terus-menerus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Penderita gangguan kecemasan dapat mengalami serangan panik yang berlangsung lama dan sulit dikendalikan. Berikutnya ada OCD. Obsessive Compulsive Disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, penderita OCD akan diliputi kecemasan atau ketakutan. Seperti contohnya, ada penderita OCD yang takut terkena penyakit. Mereka akan mencuci tangan secara berlebihan atau seringkali untuk membersihkan rumah sampai terus-menerus. Berikutnya ada gangguan bipolar,
merupakan jenis gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati. Perubahan gangguan bipolar dapat merasa sangat sedih dan putus asa dalam periode tertentu, kemudian menjadi sangat senang dalam periode lain. Berikutnya ada gangguan tidur. Gangguan tidur merupakan perubahan pada pola tidur yang sampai mengganggu kesehatan dan kualitas hidup penderitanya. Adapun contoh dari gangguan tidur seperti insomnia, parasomnia, dan narkolepsi. Dilihat dari banyaknya contoh gangguan mental, apakah ada pengobatan untuk orang yang sudah mengalami gangguan mental? Tentu saja ada. Jika psikiater ataupun psikolog sudah mendiagnosis adanya penyakit mental pada pasien, maka akan dilakukan penanganan gangguan mental seperti psikoterapi, pemberian obat yang dianjurkan oleh dokter, rawat inap, support group, stimulasi otak, pengobatan terhadap penyalahgunaan obat, serta perubahan gaya hidup. Nah, teman-teman, itulah sekilas tentang kesehatan mental dan gangguan mental secara umum. Dan berikut ini, aku akan memutarkan sebuah video singkat tentang kasus percobaan bunuh diri yang sekiranya mungkin dapat memotivasi sekaligus menghibur kalian. Jadi, selamat menyaksikan! Udah muak gue sama dunia ini. Gak ada yang ngertiin gue. Mending gue mati aja. Oi mbak, mau bunuh diri juga? Ih, siapa lo? Jangan larang-larang gue mau bunuh diri ya. Siapa yang larang? Gue juga mau bunuh diri, tapi gue takut ketinggian. Ya lo ngapain sih kesini kalau takut? Gue pengen bunuh diri, tapi gue takut mati. Gak jelas banget sih lo. Ya kalau bunuh diri sih ya pasti mati. Sakit gak sih mbak? Ya sakit sih mungkin. Apa ganti cara lain ya? Iya sih, gue juga takut. Emang kenapa mbaknya mau bunuh diri? Gue ditinggalin pacar gue. Pas lagi sayang-sayangnya. Ya, gue kira apaan? Lo kok lo ngeremehin gue gitu sih? Bukan ngeremehin mbak, yang mendingan mbaknya cari cowok lain. Emang segampang itu apa? Lo sendiri kenapa mau bunuh diri? Gue habis di PHK, gue udah lama nganggur. Malu gue sama tetangga, tiap hari diomongin. Gitu doang mau bunuh diri. Tinggal nyari kerja lain. Kalau nggak bisnis online bisa. Gak segampang itu mbak, gue dicari kerja, tapi ditolak mulu. Mau bisnis, gak ada modalnya. Ini cowok lama banget sih. Lu sendiri cuma diputusin doang mau bunuh diri. Emang cowok dia doang? Ini mengenai perasaan, lo gak bakal ngerti. Kalau gue di PHK, gampang tinggal cari kerja lagi. Kalau gue diputusin ya, gue tinggal cari cewek lain. Sok kegantengan lah. Ya mbaknya, emang cantik. Gue cantik ya. Jaga mulut lo. Skincare gue, mama. Lu kali yang bodoh. Ditolak mulu kerjaan lo. Asal tahu aja ya, gini-gini gue lulusan terbaik. Gue bakal buktiin habis ini gue bakal dapat kerja, terus jadi manajer dan punya banyak bisnis. Emang lo doang yang bisa. Gue bisa buktiin kalau gue cantik. Dan bakal banyak cowok yang ngejar-ngejar gue. Gue bakal jadi selebgram dan endorsean gue bakal banyak. Gue yang bakal suka. Kalian gak jadi bunuh diri? Kagak. Ya, gak ada temennya. Oke, tak terasa ya kita sudah ada di penghujung video. Semoga apa yang aku sampaikan dapat memberikan kalian sedikit informasi yang setelah ini kalian mampu menjaga kesehatan mental kalian. Akhir kata aku ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sehat selalu guys, sampai jumpa di video selanjutnya.